Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Teror Hutan Kabut. Cerita ini ditulis oleh Lukas Priyatno. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror Hutan Kabut. Apaan sih lo? Gak ada 20 menit juga, jangan ngadi-ngadi deh, Dam. Pokoknya nanti di gunung aku gak mau jauh-jauh dari kamu ya. Mendengar perkataan Adam, ada sesuatu yang terasa amat sakit dirasakan oleh Daniel sore itu. Kata-kata kangen yang terlontar dari mulut seorang laki-laki yang baru saja ia kenal diungkapkan kepada wanita yang ia sukai. Siapa sebenarnya laki-laki ini? Kenapa hati gue sakit ya dengar dia bilang kangen ke Inggit? Daniel berbicara dalam hati kecilnya, bagaimana bisa ia melakukan pendakian ini jika perasaan sakit sangat terasa? Apakah Daniel akan meneruskan pendakiannya dengan Adam dan juga Inggit? Daniel merasakan hal yang aneh setelah melihat Adam. Ini kali pertama mereka mendaki dengan hadirnya orang lain. Namun di sisi lain Daniel melihat Inggit sangat bersemangat untuk melakukan pendakiannya kembali. Terlebih lagi Inggit sudah lama tidak mendaki semenjak kejadian beberapa waktu lalu di Gunung Guntur. Inggit membawakan Daniel minuman dan makanan. Kami bertiga sedikit agak santai karena pendakian akan kami mulai esok hari dan malam ini adalah untuk prepare peralatan. Dan tengah malam nanti perencanaan untuk berangkat menuju base camp Gunung Gede via Putri. Kira-kira berapa lama jarak tempuhnya, bro? Gue sih nggak ada target, tapi kalau jalan santai sekitar 7-8 jam berjalan santai sih. Nggak ada ojek itu, ngapain sih capek-capek? Sampai harus jalan kaki 7-8 jam? Daniel tidak menanggapi pertanyaan Adam yang menyibukkan dirinya dengan mengecek perlengkapan yang ia bawa. Dari dalam rumah, Inggit membawa tas ransel berukuran 6,5 liter dan juga perlengkapan mendakinya. Semua perlengkapan digelar di atas matras dan mulai dimasukkan satu persatu ke dalam tas ransel yang mereka bawa. Inggit dan Daniel terlihat sangat sibuk menata peralatan mereka masing-masing. Daniel sesekali melirik ke arah Adam dan berbicara dalam hati. Ini orang santai banget, gak ada bantu-bantunya. Daniel mulai terlihat agak kesal dengan Adam dan mulai menegurnya. Dam, tas lu mana? Kok nggak packing? Ngapain bawa-bawa kayak gitu? Perlengkapan gue udah ada nih di tas, ungkap Adam sambil menunjukkan tas yang berukuran kecil, tas punggung yang sudah dilapisi waterproof. Adam hanya membawa perlengkapan pribadinya sendiri karena Adam berpikir semua peralatan sudah dibawa oleh Daniel dan juga Inggit. Sifat dari Adam sudah ditebak oleh Daniel sejak awal bertemu dan menurutnya ini akan menjadi pendakian yang sangat berat karena tidak adanya kerjasama di dalam tim di pendakian mereka saat ini. Daniel mendekati Inggit dan berbisik. Git, ini serius lu mau ajak dia? Dia aja gak punya kesiapan sama sekali loh. Daniel biarin aja. Gue udah bilang kalau naik gunung tuh capek, tapi dia tetap kagak minta ikut. Ya udahlah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, mereka telah siap untuk berangkat menuju base camp malam itu. Mereka bertiga segera berpamitan kepada orang tua Inggit, kemudian berdoa untuk keselamatan mereka. Dam, bawain tas gue ya, ntar gue bawa tas lu. Yang gitu apa sih yang gak buat kamu? Daniel melihat Adam mencoba mengangkat tas ransel milik Inggit yang berukuran 6,5 liter dan berjalan mendekat ke arah Daniel. Harusnya tas ini lo yang bawa. Lo seneng ya kalau gue dibilang lemah sama Inggit? Kalian ngapain sih? Enggak kok, Git. Si Daniel bilang kalau capek gantian aja bawa tasnya. Gue tahu kalau lo gak akan kuat. Dia pikir gue laki-laki lemah kali ya, Git. Ya ampun Daniel, gak boleh gitu sama temen. Gue tahu lu banyak pengalaman, tapi jangan bikin mental orang hancur. Belum apa-apa udah cari masalah aja. Daniel hanya diam dan melihat Inggit berjalan di hadapannya. Kemudian mata Daniel melihat ke arah Adam yang sudah sampai di mobil terlebih dahulu dan menaruh tas ransel milik Inggit. Ketika itu, Adam menoleh ke arah Daniel dan memberi kode dengan menaruh jari telunjuknya ke arah bibir seraya berkata, Jangan main-main sama gue.
Kalau lu sampai ngadu yang aneh-aneh, gue gak akan segan-segan berbuat kasar. Semua perlengkapan sudah masuk ke dalam mobil. Mobil yang dikendarai adik dari Inggit melesat di kegelapan kota dan mengarah menuju puncak. Jalan sudah semakin menanjak, lalu kendaraan mulai diperlambat. Tiba-tiba, wah, hujan lebat nih, hati-hati licin ah. bukan hujan, itu kabut. Jangan terlalu ke kanan, takutnya ada kendaraan yang gak lihat kita. Sotoy banget sih lu, Nil. Macam peramal aja bisa tahu segalanya. Hujan mulai membasahi kaca mobil bagian depan. Kendaraan yang mereka tumpangi berjalan sangat pelan. Mereka seperti tertahan oleh sesuatu, namun tidak ada sesuatu apapun yang menyangkut atau menahan laju kendaraan mereka. Awalnya yang dipikir Adam air ini adalah air hujan. Ternyata pikiran Adam salah. Sekitar jalur yang tadi jelas terlihat berubah menjadi gelap. Kabut menutupi jarak pandang mereka. Lampu sorot telah digunakan namun tidak merubah hasil apapun. Kendaraan mereka berjalan tidak tentu arah. Garis yang berwarna putih dan juga pembatas jalan sama sekali tidak terlihat. Adik dari Inggit yang bernama Bagus terlihat sangat panik malam itu. Matanya fokus melihat garis pembatas yang tiba-tiba saja menghilang. Daniel berpegangan pada pengait pintu di sebelah kiri bagian atas. Ia mempunyai firasat buruk malam itu. Tiba-tiba, Bang Daniel, di sebelah lu. Bagus gemetar seketika mata sebelah kanannya melirik ke arah Adam. Betapa terkejutnya ia melihat sosok wanita berpakaian serba putih duduk persis di sampingnya dan juga Adam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Bulu kuduknya meremang tanpa henti. Tubuhnya ikut gemetar dan sangat ketakutan melihat penampakan sosok tersebut. Ini kali pertama ia melihat makhluk tak kasat mata persis di hadapannya setelah kejadian di Gunung Guntur beberapa waktu lalu. Tiba-tiba suara gesekan dari ban mobil yang dikendarai Bagas. Seketika kepanikan mulai dirasakan oleh semua yang berada di dalam mobil tersebut. Daniel terus menatap sosok penampakan wanita yang ada di sampingnya. Tidak lama kemudian, sosok tersebut menoleh ke arah Daniel dengan tatapannya amat menyeramkan. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Bagus mendadak berhenti. Mereka seperti menabrak sesuatu. Daniel melirik ke arah kanan. Ia tidak lagi melihat sosok wanita menyeramkan tersebut. Kita nabrak apa nih? Coba gue cek dulu ya. Nil, ayo turun. Takut loh. Ini orang resek banget sih. Adam dan juga Daniel keluar dari mobil. Mereka berdua ingin memastikan benda apa yang membuat mobil ini berhenti. Udara dingin sangat terasa malam itu. Mereka mengecek ke seluruh sudut kendaraan yang mereka tumpangi. Namun aneh, tidak ada benda ataupun binatang yang menghantam mobil tersebut. Semuanya nampak biasa-biasa saja. Daniel melihat Adam kembali masuk ke dalam mobil. Melihat hal itu, Daniel ikut masuk ke dalam. Baru saja Daniel menutup pintu, tiba-tiba Inggit berkata, Adam kemana, Nil? Daniel sangat terkejut. Ia tidak melihat Adam berada di sampingnya. Kemana Adam? Perasaan tadi dia udah masuk mobil. Suara kaca sebelah kanan digedor dari arah luar dengan sangat kencang. Daniel, Inggit dan juga Bagus terlihat panik. Mereka takut jika orang yang berada di luar tersebut adalah seorang penjahat. Suara itu kembali terdengar, namun kali ini berasal dari jendela kaca sebelah kiri. Daniel sampai terpental karena terkejut. Daniel kembali memposisikan tubuhnya dan mencoba mengontrol rasa takutnya. Ia terus memperhatikan siapa orang yang berada di balik kaca mobil. Sayup-sayup terdengar seperti suara Adam tengah memanggil-manggil namanya. Setelah diperjelas kembali, ternyata benar sosok tersebut adalah Adam. Kenapa Adam gak masuk aja? Pintunya kan gak dikunci. Nil, buka itu Adam, tahu? Maksud lo apa sih kenapa pintu dikunci? Lo mau bikin gue celaka? Sorry Dam, bukan gue yang kunci pintu itu. Banyak alasan lo. Ayo Gus, kita jalan. Di luar aman, kita gak nabrak apa-apa. Maafin Daniel ya, Dam. Mungkin dia gak sengaja. Iya sayang. Nil, gue minta maaf ya. Sorry kalau gue udah ngomong kasar tadi. Iya Dam, sama-sama. Bagus kembali menginjak pedal gas mobil tersebut dan perjalanan mereka berlanjut menuju base camp Gunung Gede via Putri.
Daniel melirik ke arah Adam. Ia kembali melihat Adam tengah mendampinginya dengan wajah yang amat marah, dan dengan perlahan Adam mulai mendekat lalu berbisik. Perbuatan lu tadi gak akan gue maafin. Gue harus buat perhitungan sama lu, dan masalah ini jangan sampai Inggit tahu. Kalau lu berani ngadu macam-macam, gue gak akan segan-segan untuk celakain lo. Paham? Daniel mendapatkan tekanan dari Adam. Ia merasa risih dengan sifatnya yang bermuka dua. Apakah pendakian ini akan berjalan dengan lancar atau justru malah sebaliknya? Mobil yang dikendarai Bagus mulai memasuki daerah pemukiman padat penduduk. Itu tandanya mereka sebentar lagi akan sampai di base camp Gunung Gede Via Putri. Benar saja, satu belokan lagi mereka telah sampai di base camp pada pukul 2. Bagus mencari lahan parkir saat itu, dan setelah diberikan arahan oleh warga sekitar, akhirnya mereka telah sampai dan segera menurunkan tas mereka masing-masing. Mereka keluar dari dalam mobil seketika udara dingin menyambut kedatangan mereka berempat. Daniel segera merapatkan kedua lengannya di bawah ketiak agar tidak terasa dingin. Mereka berempat berjalan menuju base camp yang telah mereka booking terlebih dahulu. Setelah menemukan tempat tersebut, Bagus pamit untuk pulang dan akan kembali menjemput 2 hari kemudian. Mobil yang dikendarai Bagus mulai meninggalkan tempat tersebut. Daniel, Adam, dan Inggit segera masuk ke dalam base camp pagi itu. Mereka disambut oleh warga setempat dengan disuguhkan teh hangat dan juga beberapa camilan yang telah disediakan sebelumnya. Pagi hari, suara burung berkicau menyambut pagi di bawah kaki Gunung Gede Pangrango. Daniel, Inggit, dan Adam tengah bersiap untuk mendaki pagi itu. Perlengkapan telah masuk ke dalam tas mereka masing-masing. Satu tas besar dibawa oleh Daniel dan satu tas besar lainnya dibawa oleh Adam. Sedangkan Inggit memakai tas yang berukuran kecil. Daniel mengurus surat-surat dan mereka siap untuk berangkat. Daniel memimpin doa pagi itu. Dengan penuh semangat Adam memulai langkah kakinya, disusul Inggit dan Daniel berjalan di paling belakang. Jalur yang menanjak mereka lalui dengan bergerak perlahan. Hampir setengah jam berjalan terdengar suara teriakan Adam dari arah depan. Inggit dan Daniel berlari mendekati Adam. Adam tergeletak di tanah dan memegangi kaki kanannya. Dam, lu kenapa? Kaki gue masuk lubang, sakit banget, Git. Daniel mencoba untuk membantu Adam, namun Adam berbisik. Gue capek bawa tas gede ini, tapi gue gak mau kalau Inggit sampai tahu kalau gue capek. Katanya lo setia kawan. Lo mau dong bawain tas gue? Daniel terkejut mendengar Adam berbicara seperti itu, namun di hati kecil Daniel mengatakan, ya udah, gue bawa aja lah tasnya daripada gagal muncak. Git, tolongin aku dong. Lu yakin gak bisa jalan? Bisa kok, tapi gue belum bisa bawa tas ini, gimana ya? Ya udah, tas gue yang bawa aja, Git. Lo bantu Adam jalan ya. Lu yakin kuat, Nil? Mudah-mudahan kuat kok, tapi jalannya pelan-pelan aja ya. Daniel mengaitkan tas ransel Adam menjadi satu dengan tasnya. Beban Daniel menjadi semakin berat. Namun ini tetap ia lakukan. Daniel mencoba untuk berdiri dan kembali berjalan di belakang. Inggit memapa berjalan, tetapi tiba-tiba Adam menengok ke arah belakang dan berbicara pada Daniel tanpa bersuara. Lu cuma budak dan Inggit milik gue, ingat itu? Daniel mengetahui apa yang Adam katakan dari gerakan bibirnya. Rasa sakit mulai dirasakan di hati Daniel. Ingin rasanya ia hentikan pendakian ini, namun melihat orang yang ia sayang berjalan dengan semangat, Daniel memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan ini dengan beban yang amat berat di punggungnya. Ya Allah, kuatkanlah aku. Mereka bertiga terus saja berjalan dan telah melewati pos-pos yang berada di jalur pendakian tersebut. Sekitar pukul 5 sore hujan pun turun. Mereka segera memakai jas hujan mereka masing-masing. Daniel mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan perjalanan ini karena hujan semakin deras, namun Adam bersikukuh untuk tetap melanjutkan perjalanan ini kembali. Kalau kita berhenti di sini, kapan kita sampainya? Daniel hanya bisa mengelus dada dan bersandar pada batang pohon yang melindunginya dari terpaan hujan sore itu. Kalau lo mau gerak duluan aja, gue istirahat dulu, nanti gue nyusul. Ya jangan gitu dong, kita istirahat aja dulu deh. Masa jadi misa-misa gini, gak seru ah.
Langit semakin gelap dan kabut perlahan mulai menutupi jarak pandang. Anehnya mereka sudah tidak lagi berjumpa dengan pendaki-pendaki lain. Ya, mereka hanya bertiga di tempat tersebut. Gini aja deh, gua sama Inggi jalan duluan cari tempat camp. Jadi kalau lu sampai biar bisa istirahat, Nil. Tanpa persetujuan dari Daniel dan Inggit, Adam membongkar tas yang berisikan tenda dan memasukkannya ke dalam tas yang tadi sempat ia bawa. Ucapan Adam memang sangat manis bila di depan Inggit, namun tidak ada yang tahu apa niatnya kali ini. Adam dan Inggit mulai bergerak menuju Surya Kencana. Kalau mereka bergerak cepat sekitar pukul 7 malam mereka akan sampai di Surya Kencana Timur. Suara gemuruh mulai menggelegar dari atap langit. Hujan semakin deras mengguyur tempat ini. Ada perasaan khawatir kepada kedua temannya. Daniel berdoa dalam hati untuk keselamatannya dan juga kedua temannya. Dengan memakai jas hujan, mereka berdua terus bergerak menuju Surya Kencana. Kabut tebal mulai menutupi jarak pandang mereka. Adam yang berjalan paling depan disusul Inggit yang mengekor dari belakang. Jalur akan semakin menanjak, fisik sangat diuji di jalur ini. Tanpa mereka sadari, mereka bergerak semakin ke kanan dan keluar dari jalur pendakian. Kesombongan Adam membuat penghuni tempat ini menyesatkan mereka berdua. Inggit mulai kelelahan karena sedang datang bulan. Tanpa terasa, darah segar mulai menetes hingga jatuh ke tanah bersamaan dengan air hujan yang terus turun tanpa henti, dan ini yang menjadi petaka di dalam pendakian mereka. Adam dan Inggit memasuki hutan yang semakin lebat. Di kiri dan kanan terdapat pohon yang amat besar dan terselimuti oleh kabut. Jalur yang tadi terbuka lebar kini mulai menyempit. Langkah kaki mereka berdua berhenti di saat jalur mereka terhalang pohon tumbang. Kita kemana ya? Kamu yang di depan masa nggak tahu? Hujan inilah kesulitan dari semua pendaki yang berjalan dalam keadaan seperti ini. Tekad dan fisik boleh saja sama-sama kuat, tapi ilmu survival juga tidak kalah penting di dalam melakukan pendakian. Pengetahuan yang minim dari Adam membuat ia salah memilih jalur yang benar. Jas hujan yang mereka pakai tidak membendung curah hujan yang semakin deras. Pakaian yang mereka kenakan sudah basah. Inggit yang sedang datang bulan benar-benar tidak sadarkan diri. Darah segar itu terus menetes melalui celah-celah pakaiannya yang basah dan menetes ke tanah. Inggit melihat tubuh Adam gemetar. Dengan langkah yang semakin berat ia menghampirinya. Dam, kamu kenapa? Tanpa bersuara, Adam mengangkat tangannya dengan menunjuk ke arah pohon besar yang ada di depannya. Inggit menjerit histeris. Ia melihat seorang wanita yang tergantung di atas pohon. Kepalanya terikat tali dan kedua belah kakinya melayang tidak menyentuh tanah. Darahnya mengalir membuat pakaiannya wanita itu kenakan berubah menjadi merah. Jantung mereka berdetak semakin kencang, nafasnya mulai tidak beraturan. Inggit yang ketakutan menarik tangan Adam untuk pergi mencari jalan lain. Ia tidak mau melintasi wanita yang tergantung di atas pohon tersebut. Dam, kita harus pergi, aku takut. Terdengar suara patahan dan menghantam tanah. Kedua kaki mereka seperti sudah tidak kuat lagi menopang tubuh mereka masing-masing. Wanita yang mereka lihat tadi saat ini terjatuh ke tanah dan berdiri tegak menghadap Adam dan juga Inggit. Inggit kembali berteriak dengan sangat kencang. Ketakutannya ia rasakan membuat nafasnya menjadi tidak beraturan. Jantungnya seakan ingin berhenti dan kembali berdetak dengan sangat cepat hingga terdengar sampai ke telinganya. Tangisan Inggit tiba-tiba saja menggema di dalam hutan yang gelap ini. Ia melihat sosok wanita tersebut menuju ke arahnya lalu berkata, Kau milikku. Tubuh Inggit terus saja gemetar mendengar perkataan sosok wanita yang ini sedang berada di hadapannya. Tawanya menggema di sekitar hutan berkabut ini. Ia kembali teringat kejadian di Gunung Guntur beberapa tahun yang lalu. Inggit diteror oleh suara gelak tawa wanita di saat berada di air terjun, dan kejadian ini yang membuat Daniel terperosok ke dalam jurang. Kejadian itu terus teringat di dalam benaknya. Tubuh Inggit menggigil. Terdengar suara decitan yang berasal dari giginya yang saling menggesek satu sama lain, menandakan ketakutannya luar biasa. Adam yang sedari tadi terdiam kini mulai bereaksi. Ia menarik tangan Inggit dan mengajaknya berlari untuk menjauh dari penampakan sosok wanita tersebut. Inggit mengikuti langkah Adam dari sudut matanya. Ia masih melihat sosok wanita tersebut menyeringai dengan tatapan mata yang amat menakutkan.
Mereka berusaha menjauh hingga beberapa meter, namun yang terjadi justru penampakan-penampakan semakin jelas terlihat. Beberapa kali Adam terjatuh karena terkejut. Sosok kuntilanak semakin intens memperlihatkan wujudnya. Bukan hanya satu, namun sosok kuntilanak ini bertengger di sepanjang jalur hutan berkabut ini. Dengan tubuh yang gemetar, langkah kaki mereka mulai melambat dan deru nafas mereka terus berhembus keluar masuk dari hidung dan mulut mereka masing-masing. Tiba-tiba, tubuh Adam seperti tertahan. Adam mencoba untuk menarik tangan Inggit, namun sangat sulit ia lakukan. Adam merasa tangan Inggit amat dingin seperti es malam itu. Tanpa menengok ke belakang, Adam melihat dari sudut mata sebelah kanannya. Jantungnya kembali terpompa 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ia merasa tak kuat lagi dengan semua ketakutan ini. Seluruh tubuhnya pun ikut meremang ketika ia tersadar sosok yang ada di belakangnya bukanlah Inggit. Ini adalah sosok wanita yang tergantung di pohon dan meneror mereka berdua. Sosok wanita yang berada di belakang Adam tiba-tiba saja tertawa melengking hingga membuat telinganya sakit. Tubuh Adam terhuyung dan terjatuh ke tanah. Kedua tangannya terlihat menutupi telinganya. Sosok wanita tersebut tidak henti-hentinya tertawa hingga Adam hilang kesadaran. Sialan Adam, gue ditinggalin. Adam menghilang di telan kabut. Saat ini Inggit hanya seorang diri menghadapi sosok wanita yang terus menatapnya dengan senyum menyeringai. Dengan perlahan Inggit menjauh dengan cara melangkah mundur. Baru beberapa meter langkah kakinya berhenti. Tubuhnya terhalang oleh sesuatu yang menahan dirinya dari belakang. Tiba-tiba saja hujan berhenti dan digantikan dengan kabut yang bergulung tidak beraturan. Tangan Inggit meraba sesuatu yang menempel pada tubuhnya. Saat itu terasa lengket dan berlendir. Inggit sangat penasaran tentang sesuatu yang ada di belakangnya. Belum terlihat, namun Inggit sudah merasa jijik karena terasa lengket pada jari-jari tangannya. Ketika ia melihat tangan kanannya, Inggit terkejut. Ini apa? Apakah ini darah? Dengan perlahan Inggit menengok ke arah belakang. Dengan gerakan cepat, kepalanya kembali menghadap ke depan. Nafas Inggit terasa sangat berat. Ketakutan benar-benar dirasakannya. Jantung yang berdegup kencang dengan tubuh yang gemetar. Inggit tidak kuat lagi melihat penampakan-penampakan yang ada di hutan yang tertutupi kabut ini. Sosok bertubuh besar tengah berdiri tepat di belakangnya. Bau anjir sangat terasa tercium ke dalam lubang hidung dan membuatnya pusing. Seketika tubuhnya tersungkur dan terbalik menghadap sosok tersebut. Matanya terbelalak melihat makhluk hitam berbulu yang berdiri mengangkanginya. Sisa-sisa rintik hujan menghujani wajah yang pucat. Inggit sudah tidak bisa lagi bergerak. Kepalanya mendongak ke atas dan dengan sangat jelas ia melihat wajah makhluk tersebut menjulurkan lidahnya dengan taring yang tidak beraturan bentuknya. Tubuh makhluk tersebut dipenuhi bulu-bulu yang amat lebat dari kaki hingga kepala. Inggit berusaha menggerakkan tubuhnya dengan sekuat tenaga. Di saat ia melihat sosok ini menggerakkan tangannya yang besar dan berkuku tajam, tangan tersebut mengambil tanah dan menjilatinya dengan sangat rakus. Dengan tatapan penuh ketakutan, Inggit baru tersadar yang diambil oleh makhluk tersebut bukan hanya tanah, melainkan gumpalan darah yang berasal dari dirinya sendiri. Darah haid yang terkena air hujan menggenang dan membuat sosok ini keluar dan menikmatinya. Inggit berteriak bersamaan dengan gelak tawa dari sosok wanita yang terus menatap ke arahnya. Teriakan Inggit menggema di dalam hutan berkabut dan seketika Inggit tidak sadarkan diri. Masih terdengar suara tawa itu di telinga Inggit. Kedua belah matanya mulai menutup dengan sendirinya. Inggit tidak lagi mengendalikan dirinya sendiri. Ketakutan sudah benar-benar menguasainya malam itu. Antara sadar dan tidak, ia melihat seseorang mendekatinya. "Inggit, lu kenapa?" Inggit merasa tidak asing dengan suara tersebut. Ia hafal betul jika suara ini adalah suara Daniel. Seketika itu, Inggit sudah tidak sadarkan diri. Hujan masih saja turun mengguyur tempat ini. Daniel merasa heran karena tidak ada satupun pendaki yang ia lihat di tempat ini. Dari kejauhan ia seperti mendengar suara Inggit berteriak. Sontak saja Daniel bereaksi dan kemudian berlari ke arah suara tersebut. Di depan sana Daniel melihat jalur bercabang dan ia tahu betul jalur yang ada di sebelah kiri bukanlah jalur pendakian.
Namun suara teriakan Inggit justru berasal dari arah tersebut. Bismillah. Daniel melewati jalur tersebut, seketika telinganya menjadi sakit. Suasana sangat berbeda. Hujan yang tadi turun dengan lebat kini tiba-tiba saja berhenti. Daniel berjongkok dengan tangan yang melipat menutupi telinganya. Sekitar 15 menit suara bising yang mengganggu telinganya berangsur hilang. Daniel kembali berdiri dan melihat keadaan hutan. Pohon-pohon tinggi besar ditutupi oleh lumut dan terselimuti kabut. Sebagian besar pepohonan di tempat ini hanya tersisa ranting yang menjuntai ke bawah. Ini lebih mirip dengan jari-jari yang berkuku tajam. Daniel mulai melangkahkan kaki lebih dalam. Dari kejauhan ia melihat seseorang yang sedang berbaring di tanah. Ia mempercepat langkah kakinya, dan yang ia lihat adalah Adam. Di mana Inggit? Matanya liar menyibak kabut yang berhembus terbawa angin dengan perlahan, namun Daniel tidak menemukan Inggit. Daniel meletakkan tas ranselnya ke tanah dan dengan kedua belah tangannya ia mulai mengangkat tubuh Adam yang sudah tidak sadarkan diri. Ia kembali berjalan ke arah persimpangan jalur yang tadi ia lewati. Nasib sedang berpihak kepadanya. Adam dapat berhasil dikeluarkan dari dalam hutan berkabut. Angin mendadak bertiup sangat kencang. Dengan cepat Daniel kembali masuk ke dalam dan suasana berubah menjadi amat hening. Kabut bergerak lambat mengikuti angin yang meniupnya secara perlahan. Entah ada apa dengan tempat ini, tubuh Daniel tidak henti-hentinya gemetar di saat kabut berhembus menerpa wajahnya. Daniel merasa ada yang menyentuhnya, namun ia tidak melihat apa-apa di tempat ini. Kakinya terus melangkah makin ke dalam. Tidak lama kemudian ia melihat sosok Inggit yang tengah bersandar pada pohon yang amat besar. Pohon tersebut paling besar dari yang lainnya dan juga nuansa mistis sangat kental terasa. Keadaan di tempat ini sangatlah lembab, namun pohon-pohonnya terlihat tandus dan kering. Pikiran Daniel saat itu ingin cepat-cepat membawa Inggit keluar dari hutan tersebut. Daniel tahu betul jika saat ini ia sedang berada di dunia gaib. Dengan kedua belah tangannya ia mulai mengangkat tubuh Inggit seperti yang ia lakukan terhadap Adam. Namun kali ini Daniel tidak bisa mengangkat tubuh Inggit. Kenapa berat banget ya? Tidak berhenti sampai di sana, Daniel terus berusaha untuk tetap membawa Inggit. Usaha Daniel sepertinya sia-sia. Tubuh Inggit tidak bergerak sedikit pun dari tanah. Tiba-tiba kabut yang tadi bergerak perlahan kini mulai berubah. Dari arah persimpangan terlihat gumpalan kabut yang bergulung dan bergerak ke arah Daniel. Angin terlebih dahulu menerpa wajahnya. Dengan sekuat tenaga ia mencoba untuk mengangkat kembali tubuh Inggit. Berhasil. Daniel berdiri dengan mengangkat tubuh Inggit. Kabut yang terus bergulung semakin mendekat ke arahnya. Ia terus memperhatikan kabut tersebut. Semakin lama kabut itu membentuk sesuatu hingga tepat di hadapannya. Sosok wanita menyeramkan tengah berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya hancur dan sesekali ia menjulurkan lidahnya yang panjang seperti ular. Seketika tubuh Daniel gemetar, denyut jantungnya terpompa 2 kali lebih cepat. Terlihat jelas sebuah jeratan tali pada leher wanita ini dan dari bekas luka tersebut mengeluarkan darah dan juga belatung hingga jatuh ke tanah. Daniel memejamkan matanya. Ia sangat ketakutan kali ini. Namun ketika matanya tertutup justru ia semakin jelas melihat sosok wanita menyeramkan tersebut. Sosok ini tertawa terbahak-bahak, sepertinya ia tahu bahwa Daniel sedang ketakutan. Suara tawa wanita tersebut menggema di dalam hutan berkabut, membuat siapa saja yang mendengarnya seakan dibuat ketakutan dan hanya bisa pasrah. Tiba-tiba sosok ini berhenti tertawa. Sayup-sayup Daniel mendengar sosok ini berbisik di telinganya. Daniel merasakan hembusan nafasnya pada telinga bagian kanan. Ia masih saja memejamkan matanya, namun sosok tersebut semakin jelas terlihat. Tiba-tiba, bau busuk mulai tercium dengan sangat pekat. Bukan hanya itu, sosok ini mulai menyapu pipi Daniel hingga ke telinga dengan menggunakan lidahnya, lalu berkata, "Buka matamu." Daniel tetap memejamkan kedua belah matanya, namun dengan perlahan Daniel membuka mata dengan sendirinya. Seketika nafasnya terengah-engah dengan detak jantung yang begitu cepat ketika melihat apa yang sedang ia bawa di kedua belah tangannya. Ini apa? Mata Daniel terperangah melihat apa yang ada di hadapannya saat ini. Ini apa?
Daniel masih ingat sedang menggendong Inggit yang sedang tidak sadarkan diri. Namun yang terjadi saat ini, Daniel tengah membawa seorang anak kecil yang berwajah hancur dan terbalut kain kafan yang sudah kotor oleh darah dan juga tanah. Kedua kakinya seperti tidak memiliki tulang. Daniel terjatuh ke tanah dengan tetap menggendong sosok anak kecil yang berbalut kain kafan. Angin yang berhembus kencang menerpa tubuhnya yang sudah tidak berdaya. Ketakutan telah menguasai Daniel. Ya Allah, tolong aku. Gelak tawa dari sosok wanita itu menggema. Wajah Daniel pucat dan mengeluarkan keringat. Terpaan angin yang kencang membuat rambut wanita tersebut tersibak dan mengenai wajah Daniel karena jarak mereka yang begitu dekat. Bau anjir masih saja tercium dengan sangat pekat, ditambah lagi sosok wanita menyeramkan ini semakin lama semakin mendekati Daniel. Apa dia yang kau cari? Wanita itu mengacungkan tangannya ke arah pohon besar tidak berdaun. Daniel melihat Inggit terkulai lemah dengan tubuh yang terlilit akar. Sebentar, apa gitu akar? Sebuah akar yang telah melilit tubuh Inggit kini mulai berubah bentuk menjadi tangan-tangan kurus yang hanya terbungkus kulit dan dipenuhi oleh luka-luka yang menganga. Inggit, sadarlah! Daniel terus saja memperhatikan Inggit dan berteriak memanggil-manggil namanya. Daniel berharap Inggit tersadar. Tidak lama kemudian kabut mulai kembali bergulung dan bergerak ke arah Inggit yang saat ini terkulai lemah. Daniel kembali dibuat terkejut. Sosok anak kecil yang berbalut kain kafan tiba-tiba saja melotot ke arahnya. Daniel, tolong aku. Daniel sedikit merasa lega karena sahabatnya telah sadar. Baru saja perasaan senang mulai timbul dari dirinya. Tiba-tiba sosok tersebut bergerak diiringi dengan suara tulang-tulang yang patah. Kedua tangan Daniel sudah tidak kuasa lagi untuk bergerak. Daniel hanya diam ketika sosok anak kecil ini mulai berjalan merangkak menuju Inggit. Gerakan sangat cepat dan patah-patah. Dengan hitungan detik sosok anak kecil tersebut telah berada persis di hadapan Inggit. Inggit, bangun! Suasana semakin mencekam, namun ia hanya bisa berteriak dan meringis. Ketakutan benar-benar telah merasuki pikirannya saat ini. Daniel terus saja memandangi wajah Inggit yang ketakutan. Sosok anak kecil tersebut mulai menjilati tubuh Inggit seperti ada sesuatu yang salah, namun tidak mengetahui apa-apa. Daniel mencoba untuk menetralkan dirinya dan mulai berdoa meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Daniel kembali memejamkan mata. Di dalam gelap, Daniel seperti sedang berada di satu tempat. Ia dihampiri oleh sosok laki-laki yang bertubuh besar dengan menggunakan jubah yang berwarna putih dan berjanggut panjang hingga sedada. Laki-laki tersebut menyebut Daniel dengan sebutan cucuku. Daniel seperti mendapatkan energi positif setelah ditemui oleh kakek buyutnya dalam gelap. Kedua belah matanya mulai terbuka. Ia mengusap air matanya menggunakan telapak tangan yang telah kotor karena lumpur dan mulai bangkit berdiri. Sosok wanita yang persis di hadapannya hanya melihat dengan tatapannya bertambah menyeramkan. Dari tubuh Daniel mengeluarkan sebuah cahaya yang perlahan menyilaukan mata. Sosok wanita tersebut meronta dan berteriak kepanasan. Seketika itu Daniel menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan mengucapkan takbir. Penampakan sosok wanita tersebut berteriak dan menghilang menjadi kabut yang berhamburan tertiup angin. Setelah itu Daniel berlari menghampiri Inggit. Sosok anak kecil dan tangan-tangan kurus penuh luka yang ia lihat saat ini sudah tidak ada lagi. Inggit memeluk Daniel dengan sangat erat. Tangisan mereka berdua pecah setelah beberapa saat diterpa teror penunggu hutan berkabut. Nil, aku ingin pulang. Ya, ayo kita pulang. Nil, aku tidak kuat berjalan. Ya udah, aku bantu kamu berjalan ya. Daniel membantu Inggit dengan cara memapahnya dan berjalan dengan perlahan menyusuri jalur setapak hingga sampai di persimpangan jalan. Nil, itu siapa? Dari kejauhan terlihat sosok laki-laki yang sedang berdiri membelakangi mereka berdua. Dengan perlahan Daniel dan Inggit mulai mendekat. Sosok tersebut sepertinya mengetahui kedatangan Daniel dan juga Inggit dari belakang. Dengan perlahan sosok laki-laki tersebut mulai bergerak dan menghadap ke arah Daniel dan Inggit. Tiba-tiba sosok itu berteriak dan berkata, "Jadi seperti ini cara kalian?" Daniel dan Inggit menghentikan langkah kaki mereka setelah sosok tersebut berteriak dengan nada yang amat ketus.
Inggit dan Daniel terkejut mendengar suara pendaki tersebut berteriak dengan nada ketus terhadap mereka berdua. Tidak lain dan tidak bukan, pendaki tersebut adalah Adam. Adam memang menyimpan perasaan terhadap Inggit. Ia merasa tidak senang di saat Daniel mencoba untuk mendekati Inggit. Seketika Adam menarik tangan Inggit dan membawanya pergi menjauh dari Daniel. Saat itu Daniel hanya diam dan membiarkan Adam membawa Inggit. Dam, kamu apa-apaan sih? Udah, kamu diam aja dan ikuti yang aku perintahkan. Inggit menengok ke belakang dan melihat Daniel tetap berdiri dari balik kabut. Hujan kembali turun namun tidak begitu deras. Ini mengakibatkan datangnya kabut yang bertambah tebal dan suasana mistis kembali menyelimuti tempat ini. Jalur pendakian yang tadi terlihat jelas kini hilang di telan kabut. Tidak ada yang dapat mereka perbuat selain diam dan menunggu kabut ini menghilang. Tiba-tiba saja Daniel tersungkur, kedua belah kakinya seperti ditarik dari dalam tanah. Daniel berteriak meminta tolong dan mencoba melepaskan cengkeraman tangan-tangannya bermunculan dari dalam tanah. Inggit dan Adam berlari menghampiri Daniel. Mereka berdua membantu mengusir tangan-tangan tersebut, namun penampakan itu semakin bertambah banyak. Udah, kalian pergi dari tempat ini, tinggalin gue. Enggak, gue gak akan tinggalin lu, Nil. Saat ini kaki Inggit mulai ikut ditarik oleh tangan-tangan menakutkan tersebut. Kepanikan mulai dirasakan oleh Inggit dan Inggit berusaha melepaskan tangan-tangan tersebut menggunakan belati kecil yang ada di saku kanannya. Daniel meminta Adam untuk segera membawa Inggit pergi dari dalam hutan ini dan melarang mereka untuk melanjutkan pendakian ke puncak. Adam yang merasa keadaan semakin tidak terkendali, akhirnya Adam menarik tangan Inggit dan membawanya berlari pergi menjauhi tangan-tangan yang semakin lama semakin banyak dan terus mendekap tubuh Daniel. Dalam pelarian Adam dan Inggit selalu menengok ke arah Daniel. Air matanya tidak bisa terbendung menyaksikan sahabatnya mulai berteriak kesakitan. Entah berapa jumlah tangan-tangan tersebut, namun yang membuat hati teriris adalah mulut Daniel dipaksa untuk terbuka. Dan satu hentakan membuat Daniel berhenti bersuara. Teriakan Inggit menggema dan bercampur tangis. Adam memaksa Inggit untuk terus berlari meski Inggit menahannya dan ingin kembali untuk menolong Daniel. Dam, kita harus kembali, Daniel sahabatku. Adam tidak berkomentar apa-apa dan menggenggam erat tangan Inggit dan terus berlari. Mereka benar-benar menjauh dari tempat kejadian tersebut. Namun Inggit terus saja meronta dan meminta Adam untuk tetap kembali ke tempat Daniel terakhir kali terlihat. Tiba-tiba, satu tamparan keras mendarat di wajah Inggit. Inggit tersentak mendapat perlakuan kasar dari Adam. Wajahnya mulai terlihat marah namun tertahan karena Inggit masih teringat kejadiannya menimpa Daniel sahabatnya. Dengan menitikkan air mata, Inggit berkata, "Kenapa kamu menampar wajahku? Mengapa kau tidak mau menolong Daniel? Apa hanya karena kamu cemburu?" Adam kembali diam dan seakan menghindar dari pertanyaan Inggit. Adam justru kembali menggenggam tangan Inggit dan kembali berjalan. Namun Inggit menahan tubuhnya dengan sekuat tenaga. "Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Jawab, kenapa kamu hanya diam?" Adam menatap mata Inggit dan menarik nafasnya dalam-dalam lalu berkata, Git, Daniel udah tiada. Aku tahu andai saja tadi kamu sungguh-sungguh ingin menolongnya, ya pasti bisa kita selamatkan dari tangan-tangan sialan itu. Git, dengerin aku, sebenarnya kita hanya mendaki berdua. Daniel benar-benar sudah tiada. Apa maksudmu? Ketika aku berada di rumahmu dan menunggu temanmu yang bernama Daniel, aku tidak melihat siapa-siapa yang datang malam itu. Namun aku heran kamu berbicara sendiri seolah-olah memang ada sosok Daniel. Dan ketika kamu masuk ke dalam rumah, aku memeriksa pesan WhatsApp atas nama Daniel. Pesan itu tertulis, "Nah Inggit, ini Tante. Tante mau kasih kabar duka anak Tante sudah meninggal. Jika Daniel ada salah tolong dimaafkannya, nak." Inggit kembali tercengang mendengar perkataan Adam dan Inggit hanya menggeleng-gelengkan kepalanya tanda tidak percaya. Kamu juga sempat menelpon ke nomor Daniel di hari yang sama setelah kabar itu kamu dapatkan, Inggit. Sadar, ikhlaskan Daniel pergi, biarkan ia tenang di sana. Tangisan Inggit pecah setelah sadar jika Daniel benar-benar telah tiada dan pendakian mereka bertiga hanyalah halusinasi Inggit. Karena Inggit tidak percaya atas berita meninggalnya Daniel dan karena Inggit sangat mencintai Daniel. Sekian.
Dan terima kasih buat Lukas Priyatno yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.